Kita pernah mendengar nama teolog besar dalam Gereja Katolik, Santo Thomas Aquinas. Namun dirinya dengan segala pengetahuannya membandingkan diri dengan pengetahuan Allah sebagai setetes air di samudra raya. Sangat kecil dan tidak mungkin bisa menerangkan Allah yang begitu agung. Dalam seluruh perjalanan sejarah Israel, Allah yang maha besar, maha agung, pelan-pelan mewahyukan dirinya. Siapakah dia? Dan pelan-pelan Israel menangkap bahwa Allah bukan seperti yang dikenal oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel, walaupun pengertian yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel itu juga diadopsi atau diserap atau dijadikan pengetahuan oleh bangsa Israel. Misalnya dalam Perjanjian Lama, Allah dikenal sebagai hakim yang kejam, sebagai yang membalas dendam, sebagai yang pencemburu. Didikan Allah ini tidak akan menjadi selamanya seperti itu ketika sampai pada Perjanjian Baru. Dalam kitab Ibrani memang dikatakan, dahulu kala Allah bersabda melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir Allah mengutus putranya, dia bersabda melalui putranya. Pewahyuan Allah di dalam putranya adalah Allah yang maha rahim. Allah yang bukan hanya Allahnya suku tertentu, tetapi Allah yang milik semua orang, atau lebih tepatnya Allah pemilik semua bangsa. Dan karena itu Allah adalah Allahnya semua bangsa. Karena itu di hadapan Allah, semua orang siapapun dengan latar belakang apapun dikasihi oleh Allah dengan kasih yang sama besar. Sebab Allah yang maha agung ini adalah Allah yang maha baik, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun kejahatan. Dalam arti tertentu bahkan mungkin bisa kita katakan, sesungguhnya Allah pun mempunyai kekurangan. Dia kekurangan, keburukan absen dari diri Allah. Allah sendiri adalah kebaikan, dan kebaikanlah yang hadir di dalam diri Allah yang kemudian diwahyukan kepada kita melalui putranya. Karena itu, segala kejahatan atau kekurang-baikan, ketidaknyamanan dalam hidup manusia pastilah bukan karena Allah. Sebab Allah yang maha baik itu, yang di dalamnya tidak ada keburukan itu, hanya ada kebaikan dan hanya berkehendak baik kepada kita manusia. Wahyu Allah yang demikian agung itu, yang tidak serta-merta dapat kita tangkap seluruhnya, menjadikan diri kita berlaku seperti yang kita tangkap. Ketika kita mengerti Allah sebagai pembalas, penghukum,
hakim yang kejam, maka begitulah kita akan berlaku, bersikap, bertindak. Tetapi ketika kita mengerti dan mengimani bahwa Allah itu Bapa yang Maha Baik, maka begitulah kita akan bersikap, berbuat, bertingkah laku. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Maha Baik dan tidak berlaku baik, kita sesungguhnya bukan anak-anaknya. Mari kita bawa Allah Maha Rahim penuh belas kasih itu dalam keluarga kita masing-masing. Kita wariskan iman kita, sikap, tingkah laku, perbuatan baik kita, karena kita mengerti Allah adalah Bapa yang Maha Baik, kepada generasi sesudah kita, supaya dunia menjadi makin baik sebagai rumah kita bersama, karena kita menjumpai semua orang yang dicintai Allah dengan kasih yang tanpa batas dan tanpa pamrih ini, juga membalas kebaikan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin.